Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dosa besar yang ke-37 adalah hutang dengan niat tidak membayar. Dalam pandangan Allah, hak seorang hamba adalah sangat besar nilainya. Seseorang bisa saja bebas dari hak Allah hanya cukup dengan bertaubat. Tetapi tidak demikian halnya dengan hak yang berkaitan dengan manusia. Walaupun itu orang kafir, hak-hak yang berkaitan dengan antar sesama manusia yang belum terselesaikan kelak akan diadili pada hari yang mana hutang piutang tidak lagi bisa dibayar dengan dinar dan dirham, tetapi hanya bisa dibayar dengan barter pahala dan dosa. Jadi agama Islam adalah agama yang sangat menjaga hak perorangan, walaupun itu orang kafir, dan menetapkan bahwasannya hak antar manusia itu tidak hanya cukup bertaubat kepada Allah, tapi dia harus menyelesaikan. Kalau ada yang perlu dikembalikan, dikembalikan. Kalau ada yang perlu diganti, harus diganti. Kalau ada yang perlu ditebus, ditebus. Kecuali kalau pemiliknya memaafkan dan telah mengikhlaskan. Adapun yang berkaitan dengan hak Allah, seseorang cukup hanya bertaubat. Allah menerima taubatnya, maka terhapus seluruh dosanya. Maka dengan demikian, dalam ilmu fikih, apabila seseorang merusak, menghancurkan milik orang lain, tidak hanya cukup dengan afwan, maaf tidak sengaja. Itu tidak berlaku dalam ilmu fikih. Misalnya Anda tidak sengaja memecahkan kaca tetangga, kemudian mengucapkan maaf tidak sengaja. Iya benar, maaf. Dosa antara Anda dengan Allah diampuni karena itu tidak disengaja. Akan tetapi hukum ganti mengganti, Anda tetap harus mengganti. Anda memotong pohon ini diperkirakan jatuh ke kanan, ternyata jatuh ke kiri, menimpa rumah tetangganya. Hukumnya apa? Harus dia ganti, harus dia perbaiki seperti sedia kala. Demikian juga seterusnya. Itu menunjukkan bahwasannya agama Islam agama yang sangat menjaga hak manusia. Dalam kaitan hak antar sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Dan hutang itu sebuah amanah yang melazimkan kewajiban untuk membayar. Namun kebanyakan seseorang ketika berhutang kata-katanya lembut,
merayu. Namun ketika ditagih, dia lebih apa? Lebih sadis, lebih berani daripada orang yang menagih. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara masalah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah gampang berhutang. Apalagi zaman sekarang ya, banyak aplikasi-aplikasi hutang. Anda tinggal modal KTP. Ya, hanya modal KTP. KTP difoto, Anda kirim, dimintai nomor rekening, ditransfer. Sangat mudah. Dan hutang sampai puluhan juta. Ya, mungkin ini adalah salah satu apa? Salah satu tanda dekatnya hari kiamat, yang seseorang bermuamalah tanpa peduli riba atau tidak riba. Karena hutang semacam ini adalah murni hutang yang seharusnya tidak boleh ada keuntungan. Dan hutang semacam ini jelas mereka mengambil keuntungan dari bayar cicilan. Ironisnya, sebagian orang berhutang tidak karena kebutuhan mendesak, tetapi untuk memenuhi kebutuhan leks atau berlomba dengan tetangga-tetangganya. Ya, ini sesuatu yang harus dijauhi, ya. Karena seseorang yang tidak tahu batas kemampuan dirinya sendiri pasti akan hancur. Maka disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, ya, malam ya'rif qadra nafsihi halak. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui batas kemampuan dirinya sendiri pasti hancur. Misalnya dalam membeli mobil model terbaru, ya, peralatan rumah tangga atau berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Jadi membeli itu bukan karena kebutuhan, akan tapi karena ingin penampilan. Jadi motor yang dia punya, mobil yang dia punya, kulkas yang dia punya, rice cooker yang dia punya itu masih berfungsi normal, masih bisa dipakai dan layak. Tidak ada sesuatu yang dikeluhkan, artinya tidak ada yang rusak. Akan tapi beli lagi itu bukan karena tidak cukup. Kalau dia beli lagi karena tidak cukup untuk menyimpan jualan, ya, maka boleh saja, silahkan dia beli. Biar 4-5 dia beli freezer kalau memang itu dibutuhkan untuk jualannya, silahkan. Itu boleh-boleh saja. Akan tapi kalau ingin model terbaru, seakan-akan dia punya barang yang baru, ini yang dilarang, tidak diperbolehkan. Karena membeli sesuatu untuk apa? Untuk penampilan. Demikian juga HP, ya, HP selama bisa dipakai, dipakai. Apa sih kebutuhan kita dalam menggunakan HP? Ya hanya untuk apa? Hanya untuk menulis, untuk telepon, paling untuk lihat-lihat di internet, itu saja. Tidak ada kerja berat yang kita butuhkan dalam HP kita hingga membutuhkan spek yang sangat tinggi. Ya, muncul HP terbaru dengan spek RAM-nya 12 GB, kemudian ROM-nya 500 GB. Oh, terbaru, Masya Allah. Tapi apakah kita butuhkan itu? HP yang sudah kita miliki masih berfungsi dengan baik. Gunakan saja sampai rusak, baru Anda beli. Ya. Adapun orang bicara
negatif tidak usah diperdulikan. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan untuk penampilan orang lain. Ya. Saya punya tablet pertama kali sebelum ini itu sampai tidak bisa dipakai. Ya, pecah layarnya saya pakai, masih bisa dipakai, pecah layarnya pakai. Terakhir baterainya menggembung. Saya belikan baterai menggembung lagi, ya sudah tamat riwayatnya. Ya, data-data belum sempat disimpan. Ya, mau bagaimana lagi? Beli yang baru. Saya pakai, masya Allah, ini mungkin sekitar 4 tahun saya pakai ya. Ini pecah layarnya, tidak saya ganti. Kenapa? Namanya layar, diganti nanti kalau ada kecelakaan pecah lagi. Untuk apa? Selama masih bisa dipakai, dipakai. Nanti kalau tidak bisa dipakai, bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau tidak, baru beli baru. Simple, ya. Makanya ada jamaah kadang-kadang komentar, Ustaz, tabletnya pecah. Iya pecah, mau dia apa? Biarkan saja. Tapi masih normal, pemakaian normal, mau dipakai apa saja, tidak mengganggu sama sekali. Kenapa kita bingung? Ya. Demikian juga was-was syaitan itu sangat tinggi. Orang punya motor baru dipakai 2 tahun, ya, perasaan tidak enak dipakai ini, perasaan sudah jelek, perasaan sudah kusam, perasaan, subhanallah. Sebenarnya mudah saja. Coba Anda tidak pakai motor 1 minggu, jalan kaki. Tidak usah pakai motor, atau pakai sepeda ontel. Ya, setelah 1 minggu Anda pakai motor lagi, kelihatan apa? Masih enak ternyata sepeda motor saya. Ya, seperti itulah syaitan. Ya. Saya juga merasakan seperti itu. Jangan dikira Anda saja, semua manusia juga seperti itu. Ya, ke Jawa pakai apa? Pakai mobil yang bagus, Innova. Lama saya tidak pakai R3, paling 10 hari di Jawa. Sebelum ke Jawa, mobil ini kayaknya ada yang begini-begini ya. Setelah pulang dari Jawa ternyata masih enak ini daripada Innova. Berat, kalau Innova masih berat, tidak bisa nyelap-nyelip. Tapi kalau mobil yang biasa R3 bisa nyelap-nyelip, lincah. Baru apa? Baru terasa. Cobalah semacam itu. Kalau ada barang-barang Anda yang kelihatan tidak enak perasaan, padahal masih normal, coba Anda tidak menggunakan itu untuk beberapa saat. Setelah itu gunakan lagi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin istri bosan dengan suami, suami bosan dengan istri. Ya, sekali-kalilah ya pisah rumah. Istrinya suruh jalan-jalan ke rumah orang tuanya, Anda sendirian di rumah merenung. Ya, masak-masak sendiri, cuci baju sendiri. Ya, bersih-bersih rumah sendiri, Anda ngurus semuanya. Baru Anda merasakan, iya, ternyata apa? Istrinya sangat apa? Sangat berjasa. Demikian juga seterusnya. Subhanallah, banyak hal yang kita perlu syukuri, akan tetapi karena tergoda oleh godaan-godaan setan semacam itu, mudah sekali kita apa? Kita kufur terhadap nikmat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagian orang tak segan-segan membeli rumah, ya, tak segan-segan membeli barang-barang secara kredit yang sebagiannya tak lepas dari syubhat atau sesuatu yang haram. Hanya untuk apa? Hanya untuk kenikmatan hidup, gaya hidup, bukan karena kebutuhan. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang masalah riba ya.
Namun di sini saya ingin memberikan faidah dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang bai'ul inah, ya, jual beli inah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Qayyim berkata, walil inah surah rabi'ah wa hiya ukhtu suwariha. Dan bai'ul inah ini ada jenis yang keempat, dan itu adalah mirip bentuknya dengan jual beli inah. Wahya ayyakuna 'inda rajul al-mata'u fala yabi'uhu illa nasi'atan, yaitu seorang pedagang itu memiliki barang yang barang itu tidak dijual kecuali hanya kredit. Itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim apa? Itu sudah apa? Riba. Walaupun kreditnya tidak riba, tapi itu riba. Wa nasu Ahmad ala karahati dzalik. Dan Imam Ahmad menyebutkan dalam nasnya, dalam perkataannya, dia melarang jual beli semacam itu. Jadi orang menjual hanya dengan kredit, tidak mau cash. Ya. Maka dia berkata, Imam Ahmad berkata, al-inah ayyakuna indahul mata fala yabi'uhu illa binasi'atin fa in ba'a binasi'atin wa naqdin fala ba'sa. Di antara bentuk jual beli inah itu jual beli riba. Di antara bentuk jual beli riba yaitu seseorang punya barang jualan yang tidak dia jual kecuali hanya kredit, hanya hutang. Namun jika dia menjual dengan pilihan boleh kredit, boleh kontan, maka itu tidak mengapa, baru boleh. Imam Ahmad juga berkata, akrahu lirrajuli alla yakuna lahu tijarah ghairul inah fala yabi' binaqdin. Ya, aku membenci kalau seorang pedagang itu tidak memiliki barang, tidak dijual kecuali hanya kredit, hanya dihutangkan. Ya, dan dia tidak mau menjual secara kontan. Maka Ibnu Aqil berkata, innama kariha dzalik limudhara'atihi ar-riba. Ya, Ibnu Aqil mengatakan Imam Ahmad membenci itu karena apa? Karena itu menyerupai riba. Fa innal bai' binasi'atin yaqsidu ziyadah ghaliban, karena penjual yang ingin menjual dengan cara kredit itu agar untungnya lebih banyak. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini penjual ya berbeda dengan apa? Dengan bai'ul murabahah. Kalau bai'ul murabahah, seseorang itu memang tidak menjual tapi siap membelikan siapa yang ingin dibelikan. Ya, seperti pembiayaan, misalnya BMT syar'i. Barang siapa yang ingin dibelikan barang, ya dia pesan barang, kemudian dibelikan, diserahkan, dijual dengan kredit. Nah, ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia punya barang di toko, ada enggak toko yang dia punya stok barang di tempatnya tapi tidak mau menjual kecuali hanya kredit? Ada apa tidak? Hah? Ada. Toko apa? Toko motor. Lah, toko motor ada yang kredit, ada yang cash. Hah?
Artinya aslinya boleh, hanya pegawai saja yang dia ingin dapat bonus dari pembiayaan. Ada salah satu toko yang menjual hanya kredit dan cabangnya banyak, tapi sekarang mulai berguguran. Columbia punya stok barang di tokonya, silahkan milih, tapi hanya dijual kredit. Nah, ini masuk dalam keumuman apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, tidak diperbolehkan. Ini berlaku bagi penjual. Adapun kita sebagai pembeli tentu apa? Harus lebih hati-hati lagi. Baik. Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran, atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain. Jadi mudah berhutang itu akan menyeret pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran. Ya, ini bahaya. Kalau orang sudah mudah berhutang itu penyakit. Mudah berhutang itu bukan karena kebutuhan, ya, akan tapi gaya hidup. Bahkan saya pernah di salah satu toko, ya, Indomaret atau Alfamart, ada orang membayar itu punya segepok kartu kredit. Tidak hanya 1 2, banyak dia punya kartu kredit. Itu dipakai bayar di Indomaret, ya, yang satu tidak bisa, yang satu tidak bisa, yang satu tidak bisa. Sampai salah satu di antara kartu kreditnya baru bisa. Subhanallah. Apa tidak cukup hanya dengan satu kartu kredit? Ya, ini cara baru orang yang ingin berhutang banyak akan tetapi terbebas dari apa? Dari tagihan. Wah, ini lebih bahaya. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah kepentok langsung ditagih bersamaan. Jadi hutang dari kartu kredit ini 10 juta, jatuh tempo dibayarkan dengan kartu kredit yang satunya. Kartu kreditnya yang satunya jatuh tempo dibayarkan dengan apa? Kartu kredit yang satunya. Putar-putar saja begini. Ya. Berarti ini apa? Dosa besar dalam dosa besar. Karena satu kredit saja, ya, satu kartu kredit saja itu sudah dosa besar. Dan begitu mudahnya riba sekarang, orang itu tidak takut kalau uangnya dibawa lari. Tidak takut. Begitu mudahnya riba zaman sekarang. Kalau dahulu orang mau mengambil hutang di bank, susahnya bukan main, banyak persyaratan. Sekarang gampang. Bahkan Anda ditawari kartu kredit, ditelepon, "Pak, mau kartu kredit?" Kalau Anda bilang iya, bilang aja iya, langsung dikirim ke rumah Anda. Mereka punya data Anda, ya, langsung dikirim ke rumah Anda. Kok tidak takut dibawa lari dan tidak dibayar? Subhanallah. Itulah apa namanya gaya hidup zaman sekarang. Orang, perhatikan ya, gaya hidup zaman sekarang, orang itu tidak takut dengan dosa besar, tapi dia lebih takut kalau rusak reputasinya. Jadi kalau reputasinya rusak itu lebih takut daripada dosa besar dari riba hutang piutang. Makanya diancam, ya. Kalau Anda tidak segera bayar, segera tidak lunasi, ya, maka status Anda sebagai hutang, ya, hutang macet atau kredit macet akan dikirim ke seluruh kontak nomor HP yang ada di HP Anda. Coba Anda teliti, ya, HP Anda itu sekarang
menyimpan berapa ratus orang? Hah? Berapa ratus orang sekarang nyimpan? Rata-rata sudah di atas 200, bahkan 700, 1000 itu sudah biasa. Itu mau disebar ke 1000 orang. Kalau Anda punya kasus kredit macet, malunya bukan main. Mending jual sapi untuk melunasi daripada tidak hutang riba. Subhanallah. Itulah gaya hidup manusia zaman sekarang. Orang muslim tidak seperti itu. Ya, orang muslim tidak takut dengan celaan orang yang mencela kalau memang dia benar. Akan tapi dia lebih takut pada dosa riba. Nah, mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan akibat dari perbuatan ini. Rasulullah berkata, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia yang dia ingin membayarnya, maka Allah akan membantu membayarkannya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang mengambil harta orang lain, yaitu berhutang, kemudian ingin menghancurkannya, menghabiskannya dan tidak mau membayarnya, maka Allah akan menghabiskan dan menghancurkan harta yang dia hutang. Maka dari hadis di atas kita ambil sebuah faedah yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rezeki Anda, pasti ada. Hukum aslinya Anda untuk mencukupi kebutuhan itu tidak perlu hutang. Coba lihat hewan-hewan yang hidup di mana? Di hutan. Hewan-hewan yang hidup di sekeliling kita itu sudah dicukupi oleh Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang punya kasus hutang piutang. Rezekinya dijamin, maka rezeki mereka itu tidak perlu diambil dari hutang. Ini hukum asalnya. Namun agama Islam membolehkan seseorang berhutang, tapi bolehnya hutang itu dalam skala yang sangat sempit, yaitu apa? Ketika dalam kondisi terpaksa. Maka kalau memang Anda dalam kondisi terpaksa harus hutang dan itu menjadi rezeki Anda, maka Allah akan membantu Anda untuk membayarkannya. Karena itu rezeki Anda. Pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala proses pembayarannya. Akan tetapi kalau seseorang ingin foya-foya, ingin gaya hidup, jangankan harta orang lain, harta dia sendiri berapapun banyaknya juga akan habis secara sia-sia. Banyak orang yang meremehkan soal hutang piutang. Mereka menganggapnya masalah yang remeh, padahal di sisi Allah hutang piutang merupakan masalah yang besar. Bahkan hingga orang yang mati syahid yang masih memiliki hutang, ya, itu terhalang dari masuk surga. Padahal orang yang mati syahid itu memiliki banyak keistimewaan. Ya. Akan tetapi dalam masalah hutang tidak bisa lepas dari hutang. Dalil yang menegaskan hal tersebut adalah hadis Nabi SAW, Subhanallah, mada anzalallah minat tasdidi fid dain. Maha suci Allah, betapa kerasnya apa yang diturunkan oleh Allah dalam urusan hutang piutang.
Ya, betapa kerasnya ancaman ya bagi orang yang berhutang. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, seandainya ada seseorang terbunuh fi sabilillah, mati syahid, summa uhya, kemudian dihidupkan, summa qutila, kemudian mati syahid lagi, summa uhya, kemudian dihidupkan, summa qutila, kemudian mati syahid lagi, wa alaihi dainun, sedangkan dia masih punya hutang, madakhalal jannah, tidak akan bisa masuk surga, hatta yuqda anhu dainu, hingga hutangnya dibayarkan. Nah, hutang ini umum, tidak hanya hutang sesama muslim. Ya, bahkan hutang kepada orang kafir sama hukumnya. Kan saya hutang sama pembiayaan riba, mereka banyak dosanya, ya mendingan saja saya tidak bayar, tetap tidak benar. Ya, akad hutang dari awal, walaupun itu mengandung riba, ya Anda akan tertuntut sebagai apa? Orang yang berhutang, hingga Anda menyelesaikan semuanya, bertaubat dan tidak akan mengulanginya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya tentang orang yang mati syahid, ya apakah akan diampuni seluruh dosa-dosanya? Rasulullah mengatakan iya. Ya. Kemudian ketika orang ini pergi, Rasulullah berteriak, kamu tadi tanya apa? Ya. Maka dia ulangi pertanyaannya, orang yang mati syahid apakah diampuni seluruh dosanya? Rasul mengatakan iya, illad dain, kecuali hutang, tidak akan terhapus. Nah, setelah mengetahui hal ini, masih tidak pedulikah orang-orang yang meremehkan urusan hutang piutang? Apakah masih ada orang yang menganggap remeh masalah hutang? Maka di antara meremehkan hutang adalah seseorang yang berhutang di luar kemampuannya. Jadi kemampuan cicilnya sekian, gajinya sekian, akan tapi dia berani hutang sekian. Itu termasuk meremehkan apa? Meremehkan hutang. Maka berhutanglah secukupnya ketika dalam kondisi apa? Ketika dalam kondisi terpaksa. Kemudian dosa besar yang ke-38 adalah memakan harta haram. Ya. Ini ada buku tersendiri yang membahas secara lengkap. Mungkin akan kita bahas setelah selesai buku apa? Perniagaan. Yaitu tentang apa? Harta halal, harta haram, yang ditulis oleh Ustadz Erwandi. Sebutkan secara terperinci kapan harta seseorang itu dihukumi haram, dia dapatkan dari mana, caranya seperti apa. Nah, memakan harta haram, orang yang tidak takut kepada Allah tentu tidak peduli dari mana harta dia dapatkan, bagaimana ia menggunakan. Yang menjadi pikirannya siang dan malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya, meski berupa harta haram, baik dari hasil pencurian, suap menyuap, ya, gosok merampas, pemalsuan, penjualan sesuatu yang haram, kegiatan ribawi, memakan harta anak yatim, atau gaji dari pekerjaan haram seperti perdukunan, ya, pelacuran, menyanyi, korupsi dari baitul mal umat Islam atau harta milik umum,
mengambil harta orang lain secara paksa atau meminta di saat berkecukupan, korupsi dan yang lainnya. Ini semua apa? Haram. Khusus untuk meminta-minta, ini hartanya apa? Haram. Kenapa? Karena ada larangan secara khusus bagi orang yang meminta-minta ketika dalam kondisi berkecukupan. Lalu dengan harta haram itu dia makan, ya, dia pakai untuk beli pakaian, dia pakai untuk membeli kendaraan, membangun rumah atau menyewa, melengkapi perabotan, serta membunjitkan perutnya dengan hal yang haram tersebut. Padahal Rasulullah SAW berkata, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aulabi, ya, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, api neraka lebih utama untuk membakarnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang makan makanan haram dengan api neraka, berarti ini pendalilan yang menunjukkan itu adalah dosa besar. Ya. Harta haram mungkin makanannya yang memang haram. Seperti apa? Khamr. Ya, meminum khamr, makan babi, bangkai, darah, dan semisalnya. Ini juga masuk dalam keumuman hadis di atas. Jadi setiap daging yang tumbuh dari yang haram, dari yang dimurkai oleh Allah, ini bisa jadi asalnya halal tapi cara mendapatkannya yang salah, atau mungkin barangnya itu yang memang haram. Pada hari kiamat ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan bagaimana ia menggunakannya. Di sana tentu ia akan mengalami kerugian dan kebinasaan yang besar. Nih, siapa yang bisa selamat kalau akan dikoreksi semacam ini? Dua saja. Ya, dari mana hartamu kamu dapatkan dan kamu gunakan untuk apa? Sudah, dua ini saja. Jarang orang yang akan selamat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang pertama kali masuk surga di antara para sahabat itu adalah para sahabat yang miskin. Ya, para sahabat yang miskin. Yang dapat harta sekedarnya dipakai makan habis, selesai. Itu hisabnya ringan. Akan tapi bagi orang yang kaya, ya, kalau sudah ditanya dua pertanyaan ini, siapa yang bisa selamat? Kecuali hanya dengan rahmat Allah. Zaman sekarang istilahnya apa? Kalau ada orang kaya, ya, didatangi KPK, kemudian diperinci hartamu dari mana, larinya kemana, pasti akan kena. Makanya pejabat paling takut sama KPK. Ya, ada pejabat sombong-sombong. Setelah ditelisik KPK terbukti hartanya tidak wajar. Ini bukan satu dua orang, banyak sekali. Banyak sekali. Itu baru di dunia yang mana KPK itu terbatas pengetahuannya. Bagaimana nanti pada hari kiamat yang sangat detail. Semuanya tercatat. Kalau Anda selamat mendapatkan harta yang halal, belum tentu Anda selamat dalam pertanyaan kamu gunakan untuk apa.
Karena itu orang yang memiliki harta dari yang haram, hendaknya ia segera berlepas diri daripadanya. Jika merupakan hak antar manusia, maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak dengan memohon maaf dan kerelaan sebelum datang suatu hari yang hutang piutang tidak lagi dibayar dengan uang, tapi hanya dibayar barter dengan pahala atau dosa. Kemudian yang ketiga atau yang ke-39 di antara dosa besar adalah minum arak, minum khamr, meski hanya setetes. Ya, khamr itu disebutkan pengertiannya ma khamarul aql. Khamr itu adalah minuman yang bisa menutup akal. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh ahlul Yaman tentang berbagai macam jenis minuman, diantaranya adalah apa? Minuman yang mereka buat dari madu. Jadi disebutkan apa? Disebutkan dari madu. Maka Rasulullah tidak tahu detailnya. Rasulullah menjawab dengan jawaban umum. Ya. Maka setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Maka jangan tertipu dengan nama. Kalau di sini disebut apa? Tuak manis. Padahal teler. Ya. Kadang-kadang kalau di Jawa itu disebut apa? Topi miring. Tuak topi miring kalau tidak salah. Ini yang botolnya dipakai jualan bensin, itu botolnya khamr itu. Saya baru tahu juga, ada yang ngasih tahu ya, itu botolnya khamr itu. Demikian juga yang berupa apa? Berupa bubuk seperti heroin. Kemudian apa lagi? Sabu-sabu. Demikian juga yang berupa dedaunan, seperti yang banyak tumbuh di Aceh, ganja dan semisalnya. Selama itu menghancurkan akal, menutup akal, maka masuk dalam keumuman khamr, dosa besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ya khamr, berjudi, kemudian berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah, la'allakum tuflihun, semoga engkau beruntung. Nah, perintah untuk menjauhi sesuatu adalah salah satu dalil yang paling kuat tentang haramnya sesuatu itu. Kalau diperintahkan untuk dijauhi, berarti itu hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Di samping itu, pengharaman arak sebagaimana disebutkan ayat di atas disejajarkan dengan haramnya berhala, yakni tuhannya orang kafir dan patung-patung mereka. Bahkan khamr itu sendiri bisa menjadi apa? Menjadi berhalanya orang yang sudah kecanduan. Maka dikatakan apa? Mutmin, ya, tidak akan masuk surga orang yang sudah kecanduan khamr. Nanti disebutkan di sini, barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamr, ya,
akan bertemu dengan Allah seperti penyembah berhala. Saking apa? Saking senangnya, cintanya pada khamr, sampai pada derajat al-ubudiyah. Nah, karena itu tak ada lagi alasan bagi orang-orang yang mengatakan ayat Al-Quran tidak mengatakan minuman khamr itu haram, tetapi hanya mengatakan jauhilah. Subhanallah. Jadi orang-orang yang menghalalkan khamr, mereka berdalil dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat haram. Yang ada adalah jauhilah. Padahal disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang ancaman bagi peminum khamr. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir, ya, hadisnya marfu, Rasulullah SAW berkata, Inna 'alallahi ahdan liman yashrab al-muskira ayyusqiyahu min tinatil khobal. Allah itu punya janji bagi orang yang minum khamr, nanti pada hari kiamat akan diberi minum tinatul khobal. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Apa itu tinatul khobal? Qala araku ahlin nar au usara ahlin nar. Ya, beliau menjawab itu adalah keringat ahli neraka atau cairan kotor yang keluar dari tubuh penghuni neraka, diminumkan kepada mereka. Auzubillah. Dalam hadis marfu, Ibnu Abbas meriwayatkan, man mata mudminul khamrin, man mata mudminu khamrin laqiyallah wa huwa ka'abid wasanin. Barang siapa yang mati, ya, sebagai pecandu khamr, peminum khamr, maka akan bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat seperti penyembah berhala. Ini bukan berarti kafir, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ini hanya sebuah ungkapan apa? Sebuah ungkapan dosanya itu sangat apa? Sangat besar, hampir sebanding dengan apa? Penyembah berhala, yaitu kekufuran. Hampir sebanding dengan kekufuran. Saat ini jenis minuman keras dan arak sangat beragam. Nama-namanya juga sangat banyak, baik dengan nama dengan nama lokal maupun nama asing. Di antaranya bir, whisky, alkohol, vodka, sampanye, arak dan sebagainya. Yang lebih parah dibuat dengan nama-nama yang mengajak orang untuk mau meminumnya. Seperti apa? Obat kuat, anggur hitam, apalagi banyak nama-nama seperti itu. Seakan-akan itu adalah minuman yang berkhasiat, minuman yang baik karena dari anggur. Di zaman ini pula telah muncul golongan manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, ya, la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Ya, sungguh akan datang, akan muncul dari umatku yang meminum khamr, tetapi mereka memberi nama dengan nama yang bukan nama aslinya, dirubah. Ya. Berarti apa? Punya dua dosa besar. Yang pertama mereka minum khamr, mengajak manusia minum khamr. Kemudian yang kedua, merubah sesuatu yang haram seakan-akan menjadi halal. Ini dosa yang kedua. Jadi kita tidak diperbolehkan merubah-rubah nama yang tadinya haram yang seakan-akan menjadi halal. Itu dosa besar.
Mereka tidak menyebutnya khamr, tapi menyebutnya dengan minuman jiwa. Gak tahu istilah apa ini ya. Minuman jiwa untuk menipu dan memperdaya manusia. Allah berkata, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Namun mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Nah, syariat Islam telah memberikan definisi ya tentang khamr, sehingga menjadi jelas kapan disebut khamr, dan dengan definisi ini bisa menepis berbagai macam tipu daya manusia dalam mempermainkan nama khamr, istilah khamr. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Demikian juga seluruh perantara yang mengantarkan kepada khamr haram, tidak boleh. Walaupun tidak sampai pada derajat mabuk, akan tetapi itu sebagai perantara kepada khamr. Ya, hukum asalnya apa? Haram, tidak boleh. Ya, seperti apa? Lem. Ada lem yang asalnya itu untuk apa? Untuk melengketkan barang-barang pecah, disambung kembali. Akan tapi dijadikan apa? Dijadikan sebagai apa? Semacam heroin, ya, semacam sabu-sabu dan semisalnya. Walaupun tidak sampai pada derajat mabuk, tapi itu sudah apa? Sudah menuntun dia untuk melakukan yang lebih berat. Ya, hukumnya haram, tidak boleh. Tinggal satu masalah. Apa hukumnya minuman-minuman yang rasanya seperti khamr akan tetapi zero alkohol? Ini di Indonesia ada ya. Produk apa kalau di Indonesia? Hah? Bir bintang zero alkohol. Ini ada di supermarket ada. Ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ya. Minuman semacam ini mulai muncul di Saudi ya, kurang lebih tahun 2000-an, 2001, 2002. Itu mulai muncul di Saudi. Yang terbuat dari gandum, ya, terbuat dari buah-buahan, dan itu tidak memabukkan. Tapi masalahnya rasanya sama seperti khamr aslinya, dan bungkusnya sama juga seperti khamr aslinya. Jadi kalau bir bintang ya yang zero itu botolnya sama enggak dengan yang memabukkan? Sama.
hanya beda tulisan 0. Nah, dalam hal ini masuk dalam syubhat. Kenapa dikatakan syubhat? Sesuatu yang samar. Dari satu sisi dia dihukumi halal, akan tapi dari satu sisi dia bisa menjadi perantara kepada yang haram. Jadi kalau anak-anak kita itu dibiasakan minuman seperti itu, nanti ketika besar minum khamr aslinya itu bukan apa? Bukan mustahil. Bahkan mungkin terbiasa. Karena aslinya minuman khamr itu tidak ada yang enak. Ya, khamr itu aslinya tidak ada yang enak. Apabila sudah terbiasa minum semacam itu, kemudian minum khamr yang aslinya, itu menjadi terbiasa. Berarti apa? Berarti anak-anak kita harus dijauhkan dari minuman-minuman semacam itu, ya. Baik. Maka penulis berkata, jadi setiap yang merusak akal dan memabukkan adalah haram hukumnya, sedikit atau banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, apabila minuman itu memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka sedikit pun itu sudah diharamkan. Ya, jadi kalau makan atau minum dalam jumlah banyak kok mabuk, maka Anda mencicipi sedikit pun, setetes pun, itu juga hukumnya haram, masuk dalam dosa besar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jangan terkecoh dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan ini minum segini tidak akan mabuk. Selama tidak mabuk, ya tidak haram. Haram itu kalau Anda minum sampai mabuk. Subhanallah, ini ulamanya iblis, ya, menggoda manusia seakan-akan dengan ilmu agama, ya. Minum saja sedikit, kalau sedikit tidak mabuk, jangan minum banyak-banyak. Ya, pengalaman lah agar tahu jenis-jenis minuman. Ya, ini sama, mengajak manusia untuk apa? Membiasakan diri dengan minuman haram. Hukumnya tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan tape? Tape, kalau minum banyak pusing, ya. Maka kita jawab, memabukkan apa tidak? Antara pusing dengan mabuk itu beda. Ya, kalau pusing itu badan terasa tidak enak. Tapi kalau mabuk itu hilang akalnya. Harus dibedakan. Siapa yang pernah minum air tape sampai hilang akalnya? Tidak ada. Rata-rata paling hanya pusing, maka itu masih halal, tidak ada masalah. Kalau makan dalam jumlah banyak itu pusing, saya kira tidak hanya tape. Ya, Anda mau makan cumi-cumi dalam jumlah banyak pusing, ya, bahkan bisa jadi mati. Maka harus dibedakan antara pusing dengan apa? Dengan mabuk. Kalau mabuk itu hilang akalnya, sudah tidak sadar, maka hukumnya apa? Halal. Taib. Yang terakhir, dan ini merupakan nasihat dari Nabi SAW kepada para peminum khamr. Rasulullah berkata, "Man syaribal khamra wa sakara lam tuqbal lahu sholatu arba'ina sabahan."
Barang siapa yang meminum khamr dan mabuk, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Wa in mata dakhalan nar. Kalau dia mati masuk neraka. Fa in taba taballah. Kalau dia mau bertobat, Allah menerima taubatnya. Wa in ada fasyariba fasakara lam tuqbal lahu sholatu arba'ina sabahan. Kalau kembali minum ya dan mabuk, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Fa in mata dakhalan nar. Kalau dia mati, dia masuk neraka. Fa in taba taballah. Kalau dia mau bertaubat ya, maka Allah akan menerima taubatnya sampai yang ketiga kalinya. Wa in ada kana haqqan 'ala Allah ayyastiyahu min radghatil khabal yaumal qiyamah. Untuk yang keempat, Rasulullah mengatakan kalau dia masih kembali minum untuk yang keempat kalinya, maka Allah akan memberi minum radghah khabal yaumal qiyamah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu radghah khabal? Qala usara ahli nar. Rasulullah menjawab, itu adalah cairan kotor dari tubuh penghuni neraka. Jika gambaran keadaan peminum minuman keras adalah sebagaimana yang kita ketahui di atas, maka bagaimana pula dengan gambaran keadaan orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih keras dan berbahaya, ya, yakni sebagai pecandu narkotika dan semisalnya. Tentu itu lebih apa? Lebih berbahaya. Nah, di sini perlu dibedakan antara hukum peminum dengan hukum penjual. Kalau hukum peminum, ya ini hukum di dunia didera, dicambuk 40 kali peminum khamr. Tapi kalau penjual bisa jadi dia dihukum bunuh. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori al-mufsid fil ard, membuat kerusakan di bumi. Ya. Jadi pengedar narkoba, narkotika itu bisa jadi sampai derajatnya apa? Terbunuh. Walaupun dia tidak mengkonsumsi sedikit pun dari narkotika yang dia jual. Karena masuk dalam keumuman apa? Al-mufsid, membuat kerusakan di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi generasi kita, anak-anak kita, keluarga kita dari apa? Dari fitnah khamr dan seluruh turunannya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam. Mempunyai ya, ayam yang dalam kondisi akan mati ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia masih bisa hidup. Jadi perkiraan dia masih bisa hidup sekian waktu ke depan. Artinya kalau tidak disembelih masih bisa hidup mungkin 1 jam, 2 jam ke depan. Maka ini boleh disembelih dan hukumnya halal. Tapi kalau sampai pada derajat ya dia kalau tidak disembelih ya mungkin tinggal nunggu beberapa detik ke depan mati. Maka para ulama fikih menyebut dengan istilah ya hewan yang punya hidup tetap, hayat mustaqirrah. Contoh yang paling mudah semacam ini, seperti hewan yang tertabrak, ya hewan yang tertabrak kendaraan. Kita lihat kalau dia tertabrak kakinya,
hancur kakinya, kalau tidak kita sembelih mati juga, ini pasti mati. Tapi matinya lama, mungkin 1 jam 2 jam ke depan baru dia mati. Ini boleh disembelih? Iya, boleh disembelih. Tapi kalau yang tertabrak itu adalah kepalanya, dia masih gerak-gerak, loncat-loncat. Ya, kalau kita tunggu hanya beberapa detik ke depan pasti berhenti, mati. Maka ini tidak boleh disembelih. Nah, ya ini tentu apa? Dikembalikan dalam ijtihad masing-masing orang menilai kira-kira ayam ini masih bisa bertahan berapa waktu ke depan. Maka dia berijtihad boleh disembelih atau tidak. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya boleh, nggak ada masalah. Artinya di situ dia masih bisa hidup sekian saat ke depan, tidak dalam kondisi sakaratul maut. Nah, itu masih boleh untuk disembelih. Nah, ya. Kalau Anda tidak tahu dia dapat uang dari mana, maka hukum asalnya boleh. Tapi kalau Anda tahu itu uang dari bank, maka tidak boleh. Kenapa? Sama seperti Anda mengajak dia untuk kredit dari bank. Ya. Nah, ya. Bagaimana? Beras kencur. Kalau minuman itu memabukkan karena dirakit, karena dimodifikasi, maka hukum asalnya halal. Jadi dia memabukkan karena Anda ramu dengan bahan yang lain, asalnya halal, maka hukum asalnya tetap halal. Kapan menjadi haram? Ketika Anda ramu kemudian memabukkan, baru menjadi haram. Kenapa? Karena khamr itu banyak yang dibuat dari gandum. Ya, dibuat dari gandum, dibuat dari anggur, dibuat dari kurma. Ya, banyak yang dibuat dari makanan yang halal. Maka dia haram itu bukan karena asalnya yang salah, akan tapi karena sudah mereka proses hingga menimbulkan sifat apa? Memabukkan, baru dihukumi haram. Ya seperti ganja. Ganja itu untuk bisa menjadi ganja kan diproses. Sedangkan daunnya di Aceh di sana, sebelum menjadi ganja malah mereka pakai untuk masak sayuran, ya, sebagai bumbu. Maka tidak ada masalah kalau memang sebelum diproses itu adalah bahan yang tidak memabukkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan buah pala yang katanya bisa memabukkan, padahal buah pala sering digunakan sebagai bumbu masakan? Ya, di sana ada beberapa riwayat dari ulama salaf tentang buah pala yang melarang untuk apa? Menggunakan buah pala. Akan tapi pendapat yang rajih ya bahwasannya buah pala yang dipakai untuk bumbu itu hukumnya boleh karena tidak menimbulkan sifat memabukkan. Maka hukum asalnya buah pala itu adalah seperti buah-buah yang lain, seperti bumbu-bumbu yang lain. Hanya saja di waktu itu kemungkinan buah pala
itu dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat khamr. Maka dengan demikian berarti dihukumi sebagai apa? Dihukumi sebagai bahan yang memabukkan. Apa benar? Jadi ulama-ulama salaf yang mengatakan buah pala tidak boleh digunakan karena ini adalah salah satu apa? Bumbu yang memabukkan. Sekarang pertanyaannya, apa benar orang yang masak pakai buah pala mabuk? Jawabannya tidak. Kalau jawabannya tidak, maka kembali ke apa? Ke efeknya. Kembali kepada efeknya. Kalau efeknya memang tidak ada, maka hukum asalnya boleh. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, ini kalau tidak salah dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ya, tidak boleh pakai buah pala. Akan tapi setelah diteliti bahwasannya tidak ada dalil khusus yang mengharamkan buah pala. Akan tapi dibawa pada keumuman bahan yang bisa memabukkan. Tapi kan tinggal penggunaannya. Sama seperti apel ya, sama seperti pisang, mungkin bisa dipakai untuk apa? Khamr. Dia halal selama diproses jadi makanan yang tidak memabukkan. Tapi kalau diproses menjadi makanan yang memabukkan, maka hukumnya haram. Nah, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.